Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kacer mania, kicau mania, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali. Sudah lama kita tidak berjumpa ya teman-teman. Di sini saya sempatkan bikin video dan menjawab pertanyaan dari teman kita yang mempunyai kasus kacer bunyinya itu ciar-ciar ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mempunyai kasus yang sama, burung kacernya itu bunyi atau sering bunyi cier-cier. Nah, di sini banyak sekali penyebabnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mempunyai burung kacer yang sering bunyi cier-cier, nah di situ kita harus memperhatikan dulu gerak-geriknya. Kita perhatikan gerak-gerik kacer itu bunyi cier-cier ini maunya apa sih burung kacer ini. Nah, kita perhatikan dulu, kita amati dengan saksama. Jangan sampai meleset. Cier-ciernya itu karena apa? Karena saya pernah mempunyai kasus tentang burung kacer cier-cier itu. Ternyata burung itu setelah saya amati, burung itu kurang pemandiannya teman-teman. Nah, ada lagi saya punya kasus beli burung rusak ciar-ciar juga. Itu ketika saya amati bukan karena dia itu kurang mandi, tapi dia itu kurang asupan extra foodingnya. Nah, jadi macam-macam penyebabnya burung ciar-ciar itu teman-teman. Kita amati dulu, terlebih dahulu kita amati dengan saksama. Burung itu ciar-ciar ketika kita berikan pemandian, apakah dia itu langsung terjun mandi atau tidak. Nah, ketika burung itu ciar-ciar tapi kita berikan pemandian tidak langsung mandi, atau kita amati pemandinya itu kurang seneng, nah berarti itu bukan karena kurang pemandian. Kita amati lagi, ciar-ciarnya itu kurang apa? Apakah kurang penjemuran? Kita coba jemur dulu. Nah, terus kita lihat efeknya setelah dijemur, apakah ciar-ciarnya itu berkurang atau tidak. Begitu teman-teman. Jadi kita amati terlebih dahulu. Misalkan burung ciar-ciar kurang penjemuran, ketika kita berikan penjemuran, nanti itu akan ada efek bagusnya. Berarti efek bagusnya itu apa? Efek bagusnya ya ciar-ciarnya berkurang, minimal begitu. Nah, ketika kita jemur kok masih ciar-ciar, kita amati lagi teman-teman. Burung ini maunya apa sih kok bunyi ciar-ciar terus? Apa kurang extra fooding? Kita jor extra fooding teman-teman. Kita berikan jangkrik sepuasnya, semaunya dia. Mampunya makan berapa kita berikan. Nah, kemudian setelah kita berikan extra fooding jangkrik secara puas, secara lebih untuk si kacer ini, kita perhatikan efeknya. Apakah efeknya itu masih ciar-ciar berlebihan atau berkurang, minimal begitu. Kalau ciarnya udah berkurang, oh berarti ini burung kurang extra foodingnya, harus diberi extra fooding banyak. Coba dijor jangkriknya sampai minimal itu dia itu udah mau rajin bunyi dan lupa sama ciar-ciarnya. Kita jor jangkrik, kita tambahin kroto sekitar 3 kali dalam seminggu, kita beri kroto. Nah, kita lihat efeknya kemudian, apakah burung itu membaik atau tidak. Kalau misalkan membaik, ya teruskan. Kalau misalkan buruk atau masih ciar-ciarnya berlebihan, kita amati lagi teman-teman. Ini burung ini maunya apa? Ciar-ciar itu maunya apa? Kita harus bisa memahami terlebih dahulu, kita amati. Ketika nanti kita udah amati, kita amati secara saksama, baru kita eksekusi. Kurangnya burung ini apa, permintaan burung ini apa, kita berikan. Nah, disitulah ketika kita memberikan kenyamanan pada burung, kita berikan asupan yang pas pada burung. Nah, disitulah burung akan merasa senang teman-teman. Nah, burung itu nantinya akan rajin berkicau, minimal itu. Syukur-syukur langsung gacor teman-teman. Ada tipikal seperti itu teman-teman. Jadi setiap burung itu berbeda-beda ya. Ada yang sekali penanganan kita jor extra fooding 2 hari 3 hari gacor dor, ada seperti itu. Itu mungkin dulunya burung rusak, yang tadinya gacor rusak, terus kita jor EF kembali langsung moodnya,
kemudian langsung gacor dor. Itu ada juga yang seperti itu. Ada juga burung yang kita tangani berbulan-bulan bahkan tahunan. Nah, itu belum ketemu juga. Ada teman-teman, seperti itu juga ada. Nah, intinya kita itu harus melihat karakter burung. Burung ini maunya apa? Kita harus menebak-nebak karena burung itu kan hewan. Kita hanya bisa menebak-nebak ya teman-teman. Jadi ketika burung ini tingkahnya begini, oh dia mau begini. Nah, kita harus secara peka memahami itu. Nanti ketika kita udah peka memahaminya, kita itu bisa melangkah ke tahap penanganannya. Jadi burung ini mintanya apa, kita bisa berikan. Burung ini maunya apa, bisa kita terapkan. Begitu teman-teman. Misalkan burung ini kelebihan jemur, biasanya kan taeknya ya, kotorannya itu kecil-kecil ya teman-teman. Nah, berarti apa yang harus kita lakukan ya? Durasi pemandian kita berikan tambah, kita berikan plus ya untuk durasi pemandiannya. Jadi kita tambah pemandian, kurangi penjemuran kalau misalkan burung ini udah over penjemuran. Nah, kalau teleknya itu besar-besar, burung ini berarti kan kurang penjemuran. Tinggal kita jemur teman-teman. Kita berikan extra fooding secara biasa. Gitu ya teman-teman. Kalau misalkan burung itu kok kurang jemur, nah hati-hati teman-teman. Kalau burung kurang jemur kok extra fooding banyak, itu bahaya, bisa kegemukan, obesitas ya teman-teman. Nah, itu bikin burung malas bunyi juga. Kayak gitu. Nah, makanya itu ketika kita memberikan extra fooding agak banyak sedikit atau agak banyak, nah kita harus mengimbanginya dengan penjemuran. Agar apa? Agar metabolismenya itu lancar, teman-teman. Begitu. Jadi saling melengkapi lah antara pemberian extra fooding, penjemuran dan pemandian. Nah, itu harus sinkron juga, teman-teman. Yang penting yaitu kembali ke awal tadi, kita harus memahami karakter burung. Kemudian kita harus memahami kemauannya burung itu apa. Nah, begitu teman-teman. Kurang lebih gitu ya teman-teman. Kurang lebihnya begitu ya. Jadi untuk buat teman-teman yang mempunyai burung cier-cier, sekali lagi amati dulu. Setelah kita amati, kita perhatikan tingkahnya. Ini burung maunya apa? Ketika burung itu kok kita feeling kita itu menebak burung ini kurang pemandian, cobalah kita berikan pemandian. Nah, kita perhatikan mandinya ini, dia itu senang betul apa enggak. Nah, begitu ya. Kalau misalkan dia itu senang betul, oh berarti benar ini burung kurang pemandian. Nah, kita bisa berikan pemandian setiap hari nggak apa-apa kalau ada panas ya teman-teman. Kalau ada panas, kalau burung yang kurang pemandian bisa kita berikan pemandian. Pokoknya maunya burung apa kita berikan, kita terapkan sampai burung itu benar-benar kondisinya itu normal. Kalau udah normal nanti bisa kita atur, kita jadwalkan mandinya seminggu berapa kali, jemurnya seminggu berapa kali, itu bisa kita jadwalkan kalau burung kita itu udah posisinya enak gitu ya teman-teman. Jadi kalau burung belum enak, ya kita berikan apa yang burung mau, nggak usah kita setel macam-macam ya teman-teman. Yang penting kalau misalkan kita mau setel ya itulah intinya ya bisa berikan kroto. Kroto itu rutin. Jadi kalau kroto rutin bisa 3 kali dalam seminggu, itu burung akan senang teman-teman. Nah, tahu sendiri kalau burung udah senang, udah nyaman, pasti dia akan senang berkicau teman-teman. Intinya itu ya. Buat teman-teman yang mempunyai permasalahan burung, kita pahami karakternya, kita amati maunya burung itu apa. Kita bisa eksekusi setelah paham burung maunya ini apa. Kita bisa terapkan apa yang kita feelingkan untuk burung itu akan membaik. Begitu ya teman-teman. Intinya main burung kacer itu harus peka ya. Peka terhadap tingkah laku burung, peka terhadap apa kemauannya burung dan apa
kurangnya burung ini, apakah kurang EF, kurang penjemuran, atau kurang pemandian. Seperti itu ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Lama kita nggak jumpa. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar saya itu semangat ya buat bikin videonya. Semoga juga bermanfaat buat teman-teman ya. Nah, untuk burung saya ini sedang tak titipkan di teman saya ya teman-teman. Jadi saya belum bisa bikin video terbaru ya. Jadi ini pakai video lawas, yang penting inti materinya itu baru. Begitu ya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.